Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Mauke dari kelas E dengan NIM 9214231139. Kali ini saya akan membahas tentang geostrategi ekonomi menggunakan analisis SWOT. Geostrategi ekonomi menggunakan analisis SWOT adalah pendekatan yang sangat penting dan relevan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks geopolitik. Dengan memahami faktor-faktor ini secara mendalam, baik negara maupun perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan terarah untuk mencapai tujuan ekonomi mereka yang ambisius. SWOT yang merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat adalah alat yang sangat berguna dalam analisis situasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, baik negara maupun organisasi dapat mengidentifikasi tentang yang mereka hadapi dengan lebih baik dan merumuskan strategi yang efektif untuk menghadapinya. Analisis SWOT tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan kelemahan internal suatu entitas, tetapi juga membantu dalam mengenali peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, negara atau organisasi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan cerdas. Keuntungan lain dari analisis SWOT adalah dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang dapat dimanfaatkan, dan ancaman yang harus dihadapi, mereka dapat membuat strategi yang lebih terarah dan efektif. Analisis SWOT juga membantu dalam mengidentifikasi prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Dalam konteks negara, analisis SWOT dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal negara, pemerintah dapat memperkuat sektor-sektor yang sudah unggul dan memperbaiki yang masih lemah. Selain itu, dengan mengenali peluang dan ancaman di lingkungan eksternal, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang strategis untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang mungkin muncul. Begitu pula dalam konteks organisasi, analisis SWOT membantu dalam pengembangan strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, manajemen dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mengatasi kelemahan yang ada. Selain itu, dengan memahami peluang dan ancaman di pasar, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman yang mungkin timbul. Analisis SWOT juga dapat membantu organisasi dalam merencanakan pengembangan produk atau layanan baru, serta mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan. Selain itu, analisis SWOT juga dapat digunakan dalam konteks individu. Dengan melakukan analisis diri sendiri menggunakan kerangka SWOT, seseorang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pribadi mereka. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan karir yang lebih baik, mengembangkan keterampilan yang diperlukan, dan mengatasi kelemahan yang mungkin menghambat kemajuan mereka. Dalam keseluruhan, analisis SWOT adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai konteks. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman baik dalam konteks negara, organisasi, maupun individu, kita dapat membuat strategi yang lebih efektif dan mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk mencapai tujuan kita. Dalam konteks pasar, analisis SWOT dapat membantu organisasi untuk memahami peluang dan ancaman yang ada. Dengan mengetahui peluang yang ada, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkannya. Misalnya, jika ada peluang untuk memperluas pasar ke wilayah baru, organisasi dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk menjangkau pelanggan di wilayah tersebut. Di sisi lain, dengan mengetahui ancaman yang ada, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya. Misalnya, jika ada ancaman dari pesaing yang kuat, organisasi dapat mengembangkan strategi yang kompetitif dan efektif untuk menjaga pangsa pasar mereka. Analisis SWOT
tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang cerdas dan tepat waktu. Dengan mengevaluasi kekuatan internal seperti sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi yang inovatif, dan keunggulan kompetitif, negara dan perusahaan dapat memanfaatkannya secara optimal untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selain itu, melalui analisis SWOT, kita juga dapat mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, seperti infrastruktur yang kurang memadai atau keterbatasan sumber daya alam. Dengan mengetahui kelemahan ini, negara dan perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi mereka. Selanjutnya, analisis SWOT juga membantu dalam mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Misalnya dengan melihat tren pasar global dan perkembangan teknologi baru, negara dan perusahaan dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Dengan memanfaatkan peluang ini, mereka dapat mengembangkan strategi yang tepat, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Namun, tidak hanya peluang yang perlu diperhatikan, tetapi juga ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan melakukan analisis SWOT, negara dan perusahaan dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau persyaratan politik yang tidak stabil. Dengan mengetahui ancaman-ancaman ini, mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Selain itu, analisis SWOT juga membantu dalam mengidentifikasi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Misalnya, dengan mengidentifikasi keunggulan teknologi atau keahlian khusus yang dimiliki, negara dan perusahaan dapat mengembangkan strategi diferensiasi yang membedakan mereka dari pesaing. Dengan memanfaatkan kekuatan ini, mereka dapat menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Analisis SWOT mengenai geostrategi ekonomi adalah proses yang sangat penting dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan faktor geostrategis dalam konteks ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, kebijakan ekonomi dapat dirancang dan dilaksanakan lebih efektif untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi sebuah negara. Salah satu kekuatan yang dapat diidentifikasi adalah lokasi yang geografis, yang strategis. Negara-negara yang memiliki akses yang baik ke jalur perdagangan internasional atau sumber daya alam yang melimpah memiliki keuntungan kompetitif yang signifikan. Selain itu, infrastruktur yang kuat dan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga juga dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan geostrategi ekonomi. Namun, tidak ada negara yang sempurna di setiap negara. Setiap negara memiliki kelemahan yang perlu diatasi. Salah satunya kelemahan yang mungkin terkait dengan faktor geostrategis adalah ketergantungan pada satu atau beberapa sektor ekonomi tertentu. Jika suatu negara terlalu bergantung pada sektor ekonomi yang rentan terhadap perubahan pasar global, maka negara tersebut dapat menghadapi risiko yang tinggi jika terjadi penurunan permintaan atau perubahan dalam pasar internasional. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki diferensiasi ekonomi yang kuat untuk mengurangi risiko terkait faktor geostrategis. Selain itu, yang terkait dengan faktor geostrategis dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Misalnya, jika suatu negara memiliki akses yang baik ke jalur perdagangan internasional yang sedang berkembang, negara tersebut dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan ekspor dan mengembangkan sektor ekonomi yang terkait. Selain itu, kebijakan jalur luar negeri yang cerdas dan proaktif juga dapat memainkan peran penting dalam memanfaatkan peluang yang terkait dengan faktor geostrategis. Dengan menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara lain dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan, negara dapat memperluas jangkauan pasar ekspor dan menarik investasi asing yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor geostrategis juga dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas suatu negara. Keberadaan sumber daya alam yang berlimpah atau posisi geografis yang strategis dapat menjadi sasaran ambisi negara-negara lain. Oleh karena itu, negara perlu memiliki strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Hal ini melibatkan pengembangan kekuatan militer yang cukup, kerjasama dengan negara-negara sekutu, dan kebijakan luar negeri yang cerdas untuk menjaga stabilitas regional dan mengoptimalkan keuntungan dari faktor geostrategis.
Dalam konteks ekonomi, proaktif dalam memanfaatkan faktor geostrategis dapat membantu negara untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. Dengan menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara lain, negara dapat memperluas jangkauan pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Selain itu, dengan membangun kemitraan yang saling menguntungkan, negara dapat menarik investasi asing yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, tidak hanya dalam konteks ekonomi, faktor geostrategis juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas suatu negara. Keberadaan sumber daya alam yang berlimpah atau posisi geografis yang strategis dapat menarik perhatian negara-negara lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengoptimalkan keuntungan dari faktor geostrategis ini untuk menjaga keamanan dan stabilitasnya. Selain itu, faktor geostrategis juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri atau suatu negara. Dengan memiliki hubungan internasional, misalnya negara yang memiliki jalur perdagangan yang penting dapat menjadi mediator dalam konflik antar negara atau memfasilitasi kerjasama ekonomi antara negara-negara tetangga. Selain itu, faktor geostrategis juga dapat berdampak pada sektor pertahanan suatu negara. Negara yang memiliki posisi geografis yang strategis dapat memanfaatkan keuntungan ini untuk membangun kekuatan militer yang kuat dan menjaga keamanan nasionalnya. Negara-negara lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengoptimalkan keuntungan dan faktor geostrategis ini untuk menjaga keamanan dan stabilitasnya. Selain itu, faktor geostrategis juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dengan memiliki posisi geografis yang strategis. Negara dapat memainkan peran aktif dalam hubungan internasional dan mempengaruhi dinamika politik regional. Misalnya, negara yang memiliki jalur perdagangan yang penting dapat menjadi mediator dalam konflik antar negara atau memfasilitasi kerjasama ekonomi antara negara-negara tetangga. Selain itu, faktor geostrategis juga dapat berdampak pada sektor pertahanan. Di sektor pertahanan dia sangat berguna. Dan kayaknya kita pindah ke analisis SWOT juga yang membantu mengidentifikasi peluang-peluang yang dimanfaatkan. Misalnya dengan memperhatikan pertumbuhan pasar baru, inovasi teknologi, atau kerjasama internasional. Negara atau organisasi dapat mengembangkan strategi ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, analisis SWOT juga membantu dalam mengenali ancaman-ancaman yang mungkin dihadapi. Perubahan kebijakan pemerintah, persaingan yang ketat, atau krisis ekonomi global adalah beberapa contoh ancaman yang mungkin timbul. Dengan memahami ancaman-ancaman ini, negara atau organisasi dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan mengembangkan strategi yang adaptif. Selain itu, analisis SWOT juga memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dengan mengevaluasi kekuatan yang ada, negara atau organisasi dapat memanfaatkannya untuk memperkuat posisi mereka dalam pasar global. Misalnya, jika suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, mereka dapat mengembangkan industri yang berbasis pada sumber daya tersebut untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dengan mengidentifikasi kelemahan yang ada, negara atau organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan mengatasi kelemahan tersebut. Misalnya, jika suatu organisasi menghadapi masalah dalam hal infrastruktur atau kualitas produk, mereka dapat menginvestasikan sumber daya untuk memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Geostrategi ekonomi menggunakan analisis SWOT adalah pendekatan yang sangat penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam konteks geopolitik. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat secara mendalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Dalam hal ini, kekuatan ekonomi dapat menjadi landasan yang kokoh untuk memperkuat posisi kita di tingkat global. Dengan melakukan analisis SWOT, kita dapat mengidentifikasi peluang yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.
Misalnya dengan memanfaatkan misalnya dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang, kita dapat menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, dengan memperhatikan kelemahan kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan mengatasi masalah yang ada. Namun tidak hanya itu, analisis SWOT juga membantu kita dalam mengidentifikasi ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Dengan mengetahui ancaman-ancaman potensial, kita dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya. Misalnya, jika kita menyadari bahwa kebijakan perdagangan internasional yang tidak menguntungkan dapat menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi kita dapat melakukan negosiasi dengan negara-negara lain untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, analisis SWOT juga membantu kita dalam mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh sektor ekonomi kita. Dengan mengetahui tantangan-tantangan ini, kita dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi mereka. Misalnya, jika kita menyadari bahwa kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi kita dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Dalam konteks geopolitik, geostrategi ekonomi dengan menggunakan analisis SWOT dapat membantu kita dalam mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi ekonomi kita di panggung global. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan kita dapat mengoptimalkan keunggulan komparatif yang dimiliki untuk menghadapi persaingan global. Misalnya, jika kita menyadari bahwa sektor manufaktur kita memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang elektronik, kita dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung peningkatan investasi dan inovasi di sektor tersebut. Selain itu, analisis SWOT juga dapat membantu kita dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi kita. Dengan mengetahui risiko-risiko ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya. Analisis SWOT dalam geostrategi ekonomi melibatkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi posisi ekonomi suatu negara. Dalam konteks geostrategi analisis ini membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi saing ekonomi di tingkat negara. Negara dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam mencapai keberhasilan ekonomi. Salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh negara adalah sumber daya alam yang melimpah. Negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan logam berharga dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kekuatan lainnya yang dapat dimiliki oleh suatu negara adalah infrastruktur yang baik dan tenaga kerja yang terampil. Infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi yang efisien dan sistem telekomunikasi yang canggih dapat mempengaruhi distribusi barang dan jasa, serta mempermudah aksesibilitas ke pasar global. Sementara itu, tenaga kerja yang terampil dan produktif merupakan aset berharga bagi suatu negara dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Namun demikian, analisis SWOT juga mengidentifikasi kelemahan yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan ekonomi. Salah satu kelemahan yang mungkin dihadapi oleh suatu negara adalah kurangnya diversifikasi ekonomi. Jika suatu negara terlalu bergantung pada sektor ekonomi tertentu seperti industri minyak dan gas, maka fluktuasi harga komoditas tersebut dapat berdampak negatif dengan perekonomian negara tersebut. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengembangkan sektor-sektor lain yang dapat menjadi sumber pendapatan yang beragam dan stabil. Selain itu, infrastruktur yang buruk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika infrastruktur yang ada tidak memadai, maka distribusi barang dan jasa akan terhambat, serta aksesibilitas ke pasar global akan terbatas. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi keberhasilan ekonomi suatu negara. Kebijakan yang tidak stabil atau tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan investor. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang jelas dan konsisten guna menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
Selain faktor-faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi keberhasilan ekonomi suatu negara. Perubahan dalam kondisi ekonomi global seperti perang dagang atau krisis keuangan dapat memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memperhatikan dan mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut agar dapat mengurangi dampak negatifnya. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan inovasi, dan memperbaiki produktivitas. Oleh karena itu, investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi prioritas bagi setiap negara. Selain faktor-faktor tersebut, stabilitas politik dan keamanan juga merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Konflik politik atau ketidakstabilan dapat mengganggu investasi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menghindari gangguan yang dapat merusak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, infrastruktur yang baik juga menjadi faktor penting dalam pendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai seperti jaringan transportasi yang efisien dan listrik yang stabil dapat mempermudah mobilitas barang dan jasa serta meningkatkan efisiensi produk. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur harus diutamakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, kebijakan ekonomi yang bijaksana juga dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan yang mendukung investasi, mendorong inovasi, dan melindungi hak kekayaan intelektual dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang strategis. Selain itu, kebijakan yang memastikan distribusi pendapatan yang adil juga dapat meningkatkan daya saing suatu negara. Dengan adanya kebijakan yang tepat, pengusaha akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk berinvestasi dalam pengembangan bisnis mereka. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Selain faktor-faktor tersebut, stabilitas politik dan keamanan juga sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu negara memiliki suatu politik yang tidak stabil dan aman, investor akan merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya. Selain itu, keamanan yang terjaga juga akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku bisnis, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan usaha mereka. Dalam era persaingan global yang semakin ketat, analisis SWOT menjadi alat yang sangat berguna dalam merumuskan strategi yang efektif. Dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki, negara atau organisasi dapat mengoptimalkan potensi ekonomi mereka dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu, dengan mengidentifikasi kelemahan yang ada, mereka juga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi. Salah satu manfaat utama dari analisis SWOT adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi ekonomi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, penggunaan analisis SWOT menjadi semakin penting. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Analisis SWOT membantu kita untuk melihat gambaran keseluruhan perusahaan kita dan membuat strategi yang sesuai dengan tujuan kita. Dalam era digital yang terus berkembang, analisis SWOT menjadi semakin relevan dan penting bagi perusahaan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan perlu memanfaatkan peluang yang ada dan memperluas jangkauan bisnisnya. Analisis SWOT dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi. Dengan memahami kekuatan perusahaan, kita dapat memanfaatkannya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Selain itu, dengan mengetahui kelemahan perusahaan, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Ini akan membantu perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif dalam industri yang terus berkembang. Selain itu, analisis SWOT juga dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang ancaman yang mungkin dihadapi oleh perusahaan kita. Dengan mengetahui ancaman-ancaman ini, kita dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatifnya. Selain itu, analisis SWOT juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru yang muncul di pasar dan memanfaatkannya untuk pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Dalam dunia bisnis yang terus
berubah dan berkembang, SWOT menjadi alat yang sangat berguna bagi perusahaan. Dengan melakukan analisis SWOT secara teratur, perusahaan dapat tetap mengikuti perkembangan pasar dan mengambil langkah-langkah strategis yang tepat. Selain itu, analisis SWOT juga dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan bisnis, seperti perubahan regulasi atau tren industri baru. Dalam melakukan analisis SWOT, penting bagi perusahaan untuk melibatkan seluruh tim manajemen dan karyawan. Melibatkan berbagai perspektif pengetahuan yang berbeda, perusahaan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi dan kondisi bisnisnya. Selain itu, analisis SWOT juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Dengan mengevaluasi kekuatan yang dimiliki, perusahaan dapat memanfaatkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sementara itu, dengan mengidentifikasi kelemahan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada. Selain itu, analisis SWOT juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang-peluang baru yang muncul di pasar. Dengan memanfaatkan peluang ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Misalnya, jika analisis SWOT menunjukkan adanya peluang untuk memperluas pasar ke wilayah baru, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memasuki pasar tersebut dan mengembangkan pangsa pasar yang lebih besar. Dalam melakukan analisis SWOT, penting bagi perusahaan untuk melibatkan seluruh tim manajemen dan karyawan. Selain itu, analisis SWOT juga dapat digunakan sebagai alat pemantau di lingkungan bisnis. Dengan melakukan analisis secara berkala, perusahaan dapat mengidentifikasi perubahan tren pasar, perkembangan teknologi, atau perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasi bisnis mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat responsif terhadap perubahan tersebut. Selain itu, analisis SWOT juga dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis dengan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, serta area yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi perusahaan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif. Selain itu, analisis SWOT juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Dengan mengevaluasi ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, manajemen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Selain itu, dengan mengidentifikasi peluang yang ada, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memanfaatkannya dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Selain manfaat yang telah disebutkan di atas, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi persaingan di pasar. Dengan demikian, analisis SWOT dapat membantu perubahan untuk tetap kompetitif dan berada di depan dalam industri mereka. Geostrategi ekonomi Indonesia menggunakan analisis SWOT adalah pendekatan yang sangat penting dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks ekonomi. Dengan memahami faktor-faktor ini secara mendalam, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih matang dan efektif untuk meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat global. Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang signifikan adalah sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang, perkebunan, dan sektor pariwisata yang berkembang pesat. Dengan memanfaatkan potensi ini secara optimal, Indonesia dapat meningkatkan ekspor mereka dan pendapatan negara secara keseluruhan. Namun, di sisi lain Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Misalnya infrastruktur yang masih kurang berkembang di beberapa daerah, seperti transportasi yang terbatas dan akses yang sulit ke daerah terpencil. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengimplementasikan program-program pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan memperbaiki aksesibilitas. Selain itu, Indonesia juga perlu mengatasi tantangan dalam hal regulasi dan birokrasi yang kompleks, yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan menghadapi peluang
Indonesia dapat memanfaatkan potensi pasar yang besar untuk pertumbuhan populasi yang tinggi, untuk meningkatkan konsumsi domestik, dan menarik investasi asing. Namun, Indonesia juga harus waspada terhadap ancaman seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi negara. Dalam menghadapi tantangan dan ancaman ini, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang proaktif dan adaptif, serta melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Dengan demikian, analisis SWOT menjadi alat yang penting dalam membantu Indonesia meraih pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan yang ada. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Indonesia adalah melanjutkan implementasi program-program pembangunan infrastruktur. Dengan meningkatkan konektivitas antar daerah, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Selain itu, peningkatan aksesibilitas juga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik dan peluang ekonomi. Namun, tantangan dalam hal regulasi dan birokrasi yang kompleks juga perlu diatasi. Indonesia perlu melakukan reformasi dalam hal ini untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan mengurangi hambatan birokrasi, investor akan merasa lebih nyaman untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan potensi pasar yang besar dan pertumbuhan populasi yang tinggi. Dengan meningkatkan konsumsi domestik, Indonesia dapat menciptakan pasar yang lebih kuat untuk produk-produk dalam negeri maupun produk impor. Hal ini dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga dapat fokus pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi besar, seperti sektor pariwisata, industri kreatif, dan teknologi informasi. Dengan mengoptimalkan potensi-potensi ini, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Selain pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor strategis, Indonesia juga perlu berinvestasi dalam sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan akan membantu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan dan pembangunan kapasitas produksi. Para pelaku usaha kecil dan menengah akan dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk terus mendorong inovasi dan penelitian dalam berbagai sektor. Dengan mengembangkan teknologi dan pengetahuan baru, Indonesia dapat menciptakan produk-produk unggulan yang dapat bersaing di pasar global. Selain itu, peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan akan membantu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain. Melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, Indonesia dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan perdagangan dengan negara lain. Hal ini akan membuktikan peluang baru bagi ekspor produk-produk Indonesia dan membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dalam upaya menghadapi tantangan global, Indonesia juga perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi persaingan global. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan yang kuat bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat infrastruktur. Dengan memiliki infrastruktur yang baik, transportasi dan logistik akan menjadi lebih efisien. Hal ini akan memudahkan pergerakan barang dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam mempromosikan produk-produk Indonesia di pasar internasional. Melalui kampanye pemasaran yang efektif, produk-produk Indonesia dapat dikenal dan diminati oleh konsumen di seluruh dunia. Selain itu, penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan menjaga sumber daya alam yang ada, Indonesia dapat mempertahankan keindahan
dan kekayaan alamnya untuk generasi mendatang. Selain itu, Indonesia juga perlu terus berinovasi dalam bidang teknologi dan penelitian. Dengan mengembangkan sektor ini, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Pemerintah juga harus mendorong kolaborasi antara universitas, industri, dan lembaga penelitian untuk meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat sektor pariwisata. Dengan memiliki destinasi wisata yang menarik dan infrastruktur yang baik, Indonesia dapat menarik wisatawan dari seluruh dunia. Ini akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan kekayaan budaya dan warisan sejarahnya untuk mempromosikan pariwisata budaya. Dengan mengadakan festival budaya, pameran seni, dan acara-acara lain yang memperkenalkan keunikan Indonesia, negara ini akan semakin dikenal sebagai tujuan wisata yang menarik. Tidak hanya itu, Indonesia juga dapat meningkatkan sektor pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi negara. Dengan mengembangkan teknologi pertanian yang inovatif dan berkelanjutan, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dan insentif kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya alam yang secara berkelanjutan. Selain sektor ekonomi, upaya pelestarian lingkungan juga harus menjadi prioritas bagi Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi sumber daya alamnya. Ini dapat dilakukan melalui pengimplementasian kebijakan yang ramah lingkungan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, penting juga untuk melakukan penanaman kembali hutan dan perlindungan terhadap satwa liar yang terancam punah. Selain itu, Indonesia dapat memperkuat sektor pendidikan dan penelitian untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan, Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global. Selain itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan juga penting untuk mendorong inovasi dan penemuan baru yang dapat meningkatkan kemajuan negara. Tidak hanya itu, Indonesia juga dapat memperluas kerjasama internasional dalam berbagai mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, Indonesia dapat memperoleh bantuan teknis dan finansial dalam menghadapi tantangan lingkungan global. Selain itu, Indonesia juga perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan membangun transportasi yang ramah lingkungan dan memperluas jaringan energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga dapat mendorong penggunaan teknologi hijau dan energi terbarukan dalam sektor industri. Dengan memberikan insentif dan kebijakan yang mendukung, Indonesia dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi praktik produksi yang ramah lingkungan. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat alam dan dampak negatif dari aktivitas yang merusak lingkungan. Indonesia dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan sektor swasta dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, Indonesia juga dapat memperkuat kerjasama dengan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang lingkungan. Dengan bergabung dalam perjanjian dan program global, Indonesia dapat berkontribusi secara aktif dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan secara luas. Selain itu, penelitian dan pengembangan teknologi juga menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan lingkungan. Dengan menginvestasikan sumber daya dan dana untuk riset dan inovasi, Indonesia dapat menciptakan solusi yang inovatif dan efektif untuk mengatasi masalah lingkungan. Misalnya, pengembangan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan.
Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada pengembangan teknologi daur ulang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain penelitian dan pengembangan teknologi, edukasi juga memainkan peran penting dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui kampanye dan program edukasi, Indonesia dapat mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Hal ini dapat meliputi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penghematan energi, dan penggunaan transportasi berkelanjutan seperti sepeda dan transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung upaya perlindungan lingkungan, seperti pemberian insentif kepada perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan baku yang terbarukan dan pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, pemerintah juga dapat memberlakukan regulasi yang ketat terhadap industri-industri yang mencemari lingkungan, sehingga mereka terpaksa untuk mengadopsi teknologi yang lebih bersahabat dengan lingkungan. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Masyarakat dapat berperan dalam mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti air dan energi. Mereka juga dapat ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan akan semakin meningkat, sehingga akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Saya kira cukup videonya sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.